Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Maulidin dari Prodi PCKR angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Aswaja. Dan judul kali ini yaitu Peradaban Islam di Zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Islam periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika umat Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis di air sumber mata air, jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Golongan mayoritas. Ciri-ciri berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah radhiyallahu an yang diriwayatkan Tabarani di dalam Mu'jamnya. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan melebihinya dengan satu golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali golongan mayoritas. Hadis riwayat Tabrani. Golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat, yaitu punya ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. B. Islam periode sahabat. Yang pertama yaitu periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah SAW wafat. Kewafatannya Rasulullah ini menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada awalnya sempat terguncang hati untuk beliau hingga seakan tidak mempercayai kabar kewafatan Rasulullah SAW dan mengancam siapapun yang berkata Rasulullah wafat, maka ia akan memotong tangan dan kaki orang-orang itu. Di antara sahabat yang paling tegar tatkala mendengar berita kewafatan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar membacakan di depan publik dengan suara yang sangat keras, yaitu, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Atau dalam artian murtad, barang siapa berbalik ke belakang maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Mulai. 2. Periode Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Di antaranya adalah sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada lagi hadisnya yaitu yang artinya tidaklah matahari terbit menyinari seseorang yang lebih baik dari Umar. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini sama seperti era Abu Bakar. Umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak terpecah sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini
pernah diisyarahkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sesuatu ketika Umar bertanya pada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah?" Lalu di antara para sahabat ada yang menjelaskan, fitnah seseorang yang dapat dilebur dosanya dengan salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar berkata, "Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan, akan tetapi fitnah yang sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut." Yang ketiga, periode Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah, di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir bunuh-membunuh disebabkan perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhirnya Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah mulai di era Abu Bakar As-Siddiq, namun mushaf ditulis pada era Abu Bakar menghimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana pada era Utsman perbedaan qiraat ini justru menjadi problem, hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal ras Utsmani. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadikan beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau. Puncaknya, orang-orang yang tidak puasa terhadap kepemimpinan Utsman mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan rumah Utsman, hingga pada akhirnya beliau pun terbunuh di tangan salah satu pendemo tersebut. Sebenarnya bisa saja Utsman menuruti permintaan para pendemo dengan melengsarkan diri dari jabatan khalifah. Akan tetapi banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah tatkala masih hidup memberikan isyarat kepadanya apabila ada orang yang menginginkan untuk melepas jabatan yang ia membani, maka ia dilarang untuk menuruti mereka. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah pasti akan mengenakan pakaian kepadamu. Apabila mereka orang-orang munafik ingin melepasnya dirimu, maka janganlah kau lepas untuk mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat yaitu periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak lama setelah pengepungan rumah Utsman radhiyallahu an, beliau meninggal dunia sebab terbunuh oleh salah seorang atau beberapa pengepung yang hingga kini tidak diketahui siapa pembunuhnya itu. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali, di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya, lalu datanglah Ali dengan bercucuran air matanya. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu dan tidak mempersaudarakan aku dengan siapapun." Rasulullah SAW menjawab, "Kamu adalah saudaraku dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penuturan yang kurang tepat, saya Ahmad Didi Maulidin mau minta maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.